Selamat datang di Popcasan. Kami dari kelompok 2.3, gelombang 4, angkatan 11, akan menyampaikan podcast dengan judul Menyikapi Intoleransi Pelajaran dari Sukabumi. Hari ini kita akan membahas isu perusahaan rumah retret pelajar Kristen G. Cidahu, Sukabumi yang terjadi pada 27 Juni 2025. Bersama saya, Ninyoman Novikasari, sebagai analis wawasan kebangsaan, dan Bang Richard serta Bang Habib dari tokoh masyarakat setempat. Mari kita mulai. Apakah latar belakang kasus ini, Bang Habib? Insiden ini bermula dari kesalahpahaman warga yang menduga villa milik Maria Veronica Nina di Desa Tangkil, Cidahu digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Sekelompok warga melakukan aksi perusakan terhadap pagar, kaca kendaraan dan simbol keagamaan seperti salib. Total 8 tersangka kini ditahan, dijerat pasal 170 dan 406 KUHP. Ini kasus serius dari perspektif wawasan kebangsaan. Apa yang bisa kita pelajari, Bang Habib, dari kasus ini? Wawasan kebangsaan menekankan nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga, pers unity. Insiden ini mencerminkan kegagalan dalam mengelola keberagaman, miskomunikasi antara warga dan penyelenggara retreat, ditambah kurangnya dialog, memicu intoleransi. Padahal, Pancasila mendorong musyawarah untuk menyelesaikan konflik, bukan kekerasan. Betul. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana pandangan Anda soal penyelesaian kasus ini, Bang Richard? Saya sih melihat ada hikmah di balik kejadian ini, ada hikmah. Jadi MUI dan FKUB Sukabumi itu sudah klarifikasi bahwa ini bukan rumah ibadah, melainkan villa untuk kegiatan pembinaan anak. Lalu juga kemudian Kementerian Agama sudah menekankan bahwa mereka akan meregulasi lebih lanjut mengenai rumah ibadah ini, maksudnya rumah doa ini ya, untuk retret ini. Lalu kemudian Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi kemudian turun tangan, dikasihnya uang 100 juta untuk perbaikan, menunjukkan itikat baik. Nah, jadi pemerintah daerah juga ikut turun serta pada masalah ini. Nah, tapi keadilan harus ditegakkan, pelaku harus diproses hukum, tapi kita juga perlu pendekatan restoratif untuk rekonsiliasi dan restoratif itu maksudnya pemulihan kembali. Itu sih. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali ya. Tapi ada kritik soal usulan penangguhan penahanan tersangka oleh Kemenhamkam. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Habib, soal kasus tersebut? Nah, usulan itu memang kontroversial dan ditolak oleh Menteri HAM, Pak Natalius Pigai, yang menegaskan tidak ada kompromi untuk pelaku. Ini sejalan dengan pasal 281 UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Namun, pendekatan restoratif yang disebutkan tadi bisa jadi solusi jangka panjang, asal tidak mengesampingkan hukum. Baik, terima kasih Bang Habib. Jadi apa langkah ke depan agar kasus serupa tak terulang lagi, Bang Richard? Nah, solusinya itu komunikasi harus ditingkatkan. Jadi pemerintah desa setempat, tokoh agama, warga itu perlu koordinasi lebih baik. Kalau saya dengar itu kasusnya itu menyoal tentang ini sih, pemilik rumah doa itu ada diperingati oleh warga setempat tapi cuma didiamkan. Akhirnya yang terjadi itulah pengrusakan. Jadi perlu ada koordinasi yang lebih baik, lalu kemudian edukasi tentang toleransi dan keberagaman. Ya udah loh, biarin aja sih mereka tuh mau beribadah,
ada gitu kan. Yang penting nggak ganggu. Dan keberagaman juga. Ya kita nih berbagai macam agama di ini. Kenapa harus ribut? Nah, itu sudah diamanatkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu aja masih gimana ya? Agak miris sih sama kejadian ini. Cuman ya harapannya memang harus ada langkah-langkah preventif, lalu kemudian represif, semuanya harus ditangani dengan sempurna. Baik, Bang Richard, terima kasih. Kemudian Bang Habib, bagaimana menurut Bang Habib? Kalau dari saya sendiri, saya setuju dengan tokoh masyarakat di sini, Bang Richard. Pemerintah daerah dan pusat harus proaktif membangun forum dialog lintas agama ini, seperti yang dilakukan oleh FKUB. Selain itu, penegakan hukum harus konsisten untuk memberikan efek jera, sekaligus mendorong kesadaran kolektif akan kebinekaan. Baik, Bang Habib, waktu kita hampir habis. Bisakah Anda memberikan pesan terakhir untuk kita semua? Kalau pesan saya, itu mari jadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman sesuai semangat Pancasila. Itu saja. Ya, terima kasih ya Bang Habib. Kemudian untuk Bang Richard, apa pesan Anda untuk kita semua? Simpel saja sih, damai itu indah. Kenapa kita harus ribut kalau kita bisa damai? Sesimpel itu. Ya udah, intinya mari kita jaga harmoni, kita saling musyawarah, saling menghormati. Agama itu beda-beda, yang penting kita itu satu. Gak usah satu. Itu aja. Baik, Bang Habib dan Bang Richard, terima kasih atas pendapat dan masukan-masukan Anda yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya Ninyo Manovikasari, dan dengan tokoh masyarakat, Bang Richard dan Bang Habib, semoga diskusi ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di podcast Nusantara Bicara berikutnya. Terima kasih. Sekian. Podcastan bukan Nusantara Bicara. Oh iya. Kayak mana itu yang Terima terakhirnya? kasih. Diedit aja kalau nggak? Terima kasih. Terima kasih.